Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi, yang merujuk pada artikel Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda dari Republika. Presentasi ini akan membahas bagaimana bahasa Indonesia berperan penting dalam identitas nasional, peradaban dunia, dan tantangan yang harus kita hadapi agar bahasa Indonesia tetap eksis di arus globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang menyatukan ratusan suku dan bahasa daerah. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama karena masuknya bahasa asing melalui media sosial, hiburan, dan pendidikan. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan struktur bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami posisi bahasa Indonesia sebagai identitas sekaligus aset nasional yang harus dijaga. Dalam artikel disebutkan bahwa bahasa Indonesia kini dipelajari oleh mahasiswa dan profesional asing dari puluhan negara. Ini menunjukkan bahwa minat dunia terhadap bahasa Indonesia semakin meningkat. Keberadaan pembelajaran asing ini membuat bahasa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai sarana diplomasi budaya dan sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan. Halliday menjelaskan bahwa fungsi heuristik adalah fungsi bahasa untuk belajar tentang dunia, sedangkan Jacobson menegakkan fungsi referensial, yaitu kemampuan bahasa menjelaskan fakta-fakta dalam kehidupan. Bahasa Indonesia dengan dua fungsi ini berperan besar dalam membangun peradaban karena menjadi alat pendidikan, penelitian, dan penyebaran nilai-nilai budaya bangsa. ISIS menjadi salah satu ajang internasional yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa akademik kelas dunia. Banyak pemikir dan ilmuwan dari berbagai negara hadir dan berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa kita diakui layak menjadi bahasa ilmiah yang dihormati, bahkan untuk membahas isu global seperti reaktualisasi fikih. Bahasa Indonesia perlu dipertahankan karena menjadi identitas sekaligus alat yang membawa nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan bahkan wajah Islam moderat Indonesia ke dunia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional membuktikan bahwa bahasa kita memiliki kekuatan strategis dalam diplomasi budaya dan pengembangan peradaban global. Walaupun bahasa Indonesia berkembang, masih ada berbagai kendala. Dominasi bahasa asing menyebabkan generasi muda sering menggunakan bahasa campuran yang merusak kaidah. Kebanyakan platform digital juga lebih mengutamakan bahasa Inggris, sehingga makin banyak anak muda yang tidak lagi memakai bahasa Indonesia yang benar. Tantangan-tantangan ini harus segera diatasi. Agar bahasa Indonesia tetap eksis, kita perlu melakukan upaya nyata. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial merupakan langkah sederhana, namun berpengaruh besar. Kita juga harus meningkatkan literasi, mendukung BIPA, dan mengutamakan bahasa Indonesia dalam forum-forum formal. Generasi muda adalah kunci utama keberlangsungan bahasa ini. Globalisasi sering dianggap ancaman, padahal justru menjadi peluang. Dengan meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia, kita dapat menjadikannya sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan sekaligus tamu terhormat di negara lain. Sebagaimana disebutkan dalam artikel, bahasa adalah wajah bangsa. Semakin baik penggunaannya, semakin terhormat pula bangsa kita. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa sekaligus bahasa ilmu pengetahuan yang semakin diakui di dunia internasional. Di tengah arus globalisasi, kita harus tetap bangga dan aktif mempertahankan bahasa Indonesia. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dari peradaban global yang bermartabat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Melalui pemahaman tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, tantangan global yang kita hadapi, serta langkah konkret yang dapat dilakukan generasi muda. Saya berharap kita semua semakin sadar bahwa menjaga bahasa Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi tanggung jawab kita sebagai warga bangsa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Saya juga sangat terbuka apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau diskusi lanjutan yang ingin disampaikan. Semoga melalui dialog kita bisa memperluas wawasan dan memperkaya pemahaman mengenai peran bahasa Indonesia
Indonesia dalam peradaban global. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.